Halo, perkenalkan nama saya Desyanti Deborah Simanjuntak. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pemaparan saya tentang materi pengembangan pemilihan media pembelajaran IPA di SD. Pengembangan pemilihan media pembelajaran IPA adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada, yang akan digunakan yang selanjutnya sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Landasan media pembelajaran memiliki 4 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Di dalam landasan filosofis ini terdapat suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang menyenangkan. Yang kedua, ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini sangat penting dipertimbangkan dalam penggunaan media pembelajaran, karena persepsi siswa juga sangat mempengaruhi dan menentukan hasil belajar. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga, ada landasan teknologis. Landasan teknologis pembelajaran merupakan proses kompleks yang terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengolah pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Yang keempat, landasan empiris. Menurut Sukiman dalam bukunya Pengembangan Media Pembelajaran, agar proses belajar dapat efektif, perlu juga disesuaikan dengan tipe atau gaya belajar peserta didik. Yang pertama ada visual, yaitu belajar melalui apa yang dilihat. Ciri gaya visual adalah teliti terhadap yang detail, mengingat dengan mudah dan apa yang dilihat. Yang kedua ada auditorial, yaitu belajar melalui apa yang didengar. Ciri gaya belajar auditorial adalah bicara pada diri sendiri saat bekerja, konsentrasi mudah terganggu oleh suara ribut, senang bersuara keras ketika membaca, sulit menulis tapi mudah bercerita. Dan yang ketiga, kinestetik, yaitu belajar lewat gerak atau sentuhan. Ciri belajar gaya kinestetik adalah berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapat perhatian, banyak bergerak, dan selalu berorientasi pada fisik. Dalam memilih suatu media pembelajaran, harus memiliki kriteria. Kriteria dibagi menjadi 2, ada kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum yang pertama, menyesuaikan dengan tujuan atau instructional goals. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content, yaitu bahan atau kajian apa saja yang diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media ini harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar siswa. Yang keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimanapun bagusnya sebuah media, apabila tidak didukung dengan fasilitas waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Sedangkan kriteria khusus dalam pemilihan media, yang pertama ada akses, yang kedua ada biaya, yang ketiga ada komunikasi, dan yang keempat ada kebaharuan. Pengembangan pemilihan media pembelajaran IPA juga memiliki prosedur dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Yang pertama ada akses. Kemudian akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid?
Misalnya, kita ingin menggunakan media internet. Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah yang ada saluran untuk koneksi ke internet. Akses juga menyangkut aspek kebijakan, misalnya apakah murid tersebut diizinkan untuk menggunakannya. Yang kedua ada cost atau biaya. Biaya juga harus dipertimbangkan. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Media canggih biasanya mahal, namun mahalnya suatu biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaatnya. Yang ketiga, ada teknologi. Mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, namun perlu diperhatikan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Misalnya, kita ingin menggunakan media audiovisual di dalam kelas. Perlu kita pertimbangkan apakah ada listrik di dalam kelas tersebut. Yang keempat, ada interactivity. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Yang kelima, organization. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Penggunaan media pembelajaran IPA di SD yang sederhana, yaitu dengan menggunakan media gambar, karena sangat memudahkan siswa dalam memahami materi dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran IPA di SD, khususnya pada materi sumber daya alam, dengan cara guru menunjukkan gambar sambil menjelaskan materi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa yang jauh lebih bagus dibandingkan hasil belajar sebelumnya yang hanya menggunakan metode ceramah saja. Selain itu, adanya media gambar, materi yang disampaikan oleh guru lebih mudah dipahami oleh siswa. Baiklah, sekian presentasi saya tentang materi pengembangan pemilihan media pembelajaran IPA di SD. Terima kasih.